Halo teman-teman, kembali lagi di konten saya yaitu adalah 2 SKS belajar arsitektur, 2 sisi kritik dan seputar belajar arsitektur. Seperti biasa saya bikin video ini setelah kelas biasanya setelah. Di konten kali ini kita akan membahas tentang desain minimalis. Jadi kalian kan pasti sering tuh kedengar ataupun berucap kayak ya, sering dengar atau sering mengucapkan desain minimalis gitu. Tapi sebenarnya apa sih desain minimalis itu gitu? Kalau dari bidang arsitektur sendiri sebenarnya nggak ada desain minimalis itu, dari sejarahnya sendiri, dari perkembangannya dari dulu udah, dari zaman prasejarah, dari zaman era-era kayak Romawi gitu, sebenarnya nggak ada desain yang disebut desain minimalis gitu. Jadi sebenarnya apa sih desain minimalis? Jika kita melihat gitu apa sih desain minimalis, sebenarnya tuh kalau saya bisa menyimpulkan ada dua arti dari apa itu desain minimalis. Yang pertama adalah desain minimalis yang unsur desainnya itu minimal, artinya kayak tidak banyak ornamen, tidak banyak apa ya, variasi, tidak banyak eh, gimmick, tidak banyak gimmick atau tidak ada banyak mainan yang dipajang, itu minimalis. Jadi unsur desainnya yang minimal sekali. Meskipun itu sebenarnya tidak cocok juga untuk disebut minimalis sebenarnya. Terus yang kedua, dan saya rasa ini lebih tepat, jadi yang kita sebut desain minimalis itu sebenarnya adalah budget yang minimalis. Jadi memang karena memang duitnya cuma segitu, akhirnya produknya memang segitu gitu. Itu jadi kalau kita lihat desain-desain perumahan, desain minimalis, karena memang harganya segitu gitu, mau berharap apa dengan duit yang segitu. Jadi kalau misalkan ditanya desain minimalis itu apa, ya desain yang nggak ada duit ya gitu, nggak ada budgetnya, makanya bisa seminimal itu gitu kan. Bukan berarti sebenarnya, terus juga bisa juga desain minimalis ini adalah desain yang minimal effort gitu, usaha untuk membuat sesuatu yang khusus atau baru itu juga minim gitu, makanya disebut minimalis. Contoh misalkan bikin pintu yang bentuknya nggak kotak gitu, meskipun minimalis banget cuma segitiga atau bentuk trapesium gitu kan, warnanya putih misalkan, tapi karena itu tidak normal, artinya butuh kekhususan, maka itu nggak jadi sesuatu yang minimalis jadinya kayak gitu. Atau pagar yang misalkan kita ingat pagar yang bentuk besi gitu ya, dia besi-besi cuma besi-besi vertikal doang gitu kan, tiba-tiba kita bikin yang besinya itu nggak vertikal tapi ya agak belok-belok gitu kan, itu udah kan butuh usaha lebih di situ, butuh effort lebih, sehingga itu udah nggak minimalis lagi. Jadi bisa dibilang desain yang malas gitu ya, malas untuk bikin sesuatu gitu. Tapi bagusnya adalah di sini ada desain yang praktis sebenarnya, karena kita bikin satu acuan dan itu bisa dipakai di beberapa tempat. Misalnya kalau di perumahan gitu satu deret sama gitu, jadi bikin pagar 10 sama, sehingga itu yang membuat bagusnya di situ, praktisnya di situ, dan itu bisa menekan harga yang banyak gitu. Bayangkan kalau misalkan satu tukang las bikin 10 pagar berbeda, otomatis kan dia mikir 10 kali gitu kan. Beda dengan misalkan dia bikin satu pagar bikin beda dengan ketika dia bikin 10 pagar dengan bentuk yang sama. Dia tinggal mengikuti pola awalnya kayak apa, udah bikin aja 10 copy paste gitu kan ibaratnya. Jadi itu desain minimalis. Nah, apakah desain minimalis itu akhirnya salah atau misalkan jelek? Lebih ke, kalau dibilang jelek, kalau dibilang bagus sih bagus. Jadi tergantung penggunanya kayak apa. Jadi memang ada tipikal orang yang praktis, dia males buat, bukan males sih, tidak mau ribet gitu, tidak mau ribet, tidak mau butuh, tidak apa ya, tidak menganggap hal itu penting gitu, sehingga butuh sesuatu yang simple gitu kan, entah itu bikinnya, entah itu melihatnya, atau entah itu merawatnya gitu kan.
Karena memang ibaratnya kalau rumah yang paling penting ya pokok bisa tidur, pokok bisa tinggal ya. Jadi makanya dia butuh sesuatu yang minimal. Jadi nggak perlu dipikirin, yang penting kasurnya enak. Ada yang seperti itu. Tapi ada beberapa orang yang orang tipe kedua di mana dia konsen untuk bikin sesuatu yang unik atau berkarakter, sehingga konsep minimalis menjadi nggak cocok. Ibaratnya kalau kita lihat di perumahan gitu ya, perumahan dia pengen pagarnya beda sendiri gitu, misalnya supaya berisik. Jadi kalau misalkan di perumahan contohnya dia bikin pagar yang bentuknya beda gitu atau warnanya beda, bikin kanopi rumah yang beda gitu kan, atau minimal warna pintunya yang warnanya yang lain, rumahnya pintu putih dia tiba-tiba nongol pintu warna merah gitu. Jadi ada karakter penghuni yang dimasukkan di sana. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang kalau tadi itu mungkin jadi mungkin tipe yang kedua tadi kayak tipe tengah-tengah ya, jadi kayak nggak minimalis banget gitu tapi nggak terlalu ribet banget. Tapi ada juga yang memang menganggap desain minimalis ini kayak tidak kreatif gitu, sehingga dia kayak bikin sesuatu yang effortnya lebih karena dia menganggap rumah adalah cerminan diri dia gitu kan. Sehingga dibandingkan disebut minimalis mungkin lebih ke industrialis. Mungkin kalau teman-teman dengar desain industrialis yang kayak batanya diekspos, batanya tuh diliatin ya, kalau ini batu bata, kalau misalkan ini seakan-akan itu bangunan yang nggak selesai gitu kan, nggak diplester atau misalkan nggak dicat gitu kan. Tapi dia tuh mendesain gitu, jadi itu hal yang didesain bukan memang karena uangnya kurang gitu, enggak. Itu ada yang seperti itu, dan itu kalau meskipun itu minimalis ya harganya misalkan minimalis, tapi di situ akan ada effort gitu, ada usaha lebih minimal dari pemikirannya dia gitu, sehingga itu tidak menurut aku nggak pantas untuk disebut sebagai desain yang minimalis, karena secara dia menyalurkan ide dia untuk kayak temboknya nggak usah dicat, temboknya terlihat batu bata aja. Itu adalah effort dan nggak pantas disebut desain minimalis. Jadi desain minimalis itu bisa baik bisa jelek tergantung dari penghuninya gitu. Kalau menurut saya sih, dibandingin yang murni minimalis cuma rumah sebagai tempat tidur gitu, cuma yang penting kasurnya enak gitu, ya minimal yang pintunya unik gitu atau pagarnya yang khusus gitu. Jadi setidaknya ya pertama mungkin biar kita nggak nyasar sama rumah sebelah. Saya bayangin kalau misalkan rumahnya sama semua, tiba-tiba kita salah masuk rumah gitu ya, meskipun jarang sih, meskipun hampir nggak pernah, tapi itu juga mempermudah orang kalau misalkan kayak kurir, kalau ada tamu untuk mencarikan lebih mudah. Kalau jika ada karakternya ya minimal pagernya beda, sehingga nggak minimalis banget gitu. Jadi itu sih buat teman-teman yang mau punya rumah gitu, lebih baik dibandingin bilang itu rumah minimalis, carilah apa gitu. Ntar mungkin di next video akan aku jelasin kayak ada loh, maksudnya bukan sebutannya itu bukan rumah minimalis tapi ada gitu. Oke, jadi sekian aja, jangan lupa untuk ikutin next video. Jadi ada lanjutannya gitu, ada kesinambungan kayak terus kalau nggak minimalis apa. Oke, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.